Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu sore, Baginda Raja sedang mengadakan pertemuan santai di taman istana. Ia ditemani oleh beberapa menteri dan Abu Nawas. Tiba-tiba ada seekor keledai lewat. Keledai itu tampak sangat kurus dan tertekan, membawa beban yang sangat berat di punggungnya. Seorang menteri dengan nada prihatin berkata, "Kasihan sekali keledai itu, Baginda. Ia adalah makhluk yang lemah dan ia harus menanggung beban seberat itu," ujarnya. Menteri lain menambahkan, "Itulah takdirnya, Tuan. Hidup ini memang penuh dengan beban dan kesulitan." Mendengar itu Abu Nawas tersenyum. "Ampun tuan-tuan, hamba rasa Anda semua keliru. Keledai itu tidak sedang menanggung beban. Ia justru sedang menikmati hidup." Para menteri dan khalifah terkejut. "Bagaimana bisa kau berkata begitu, Abu Nawas?" seru khalifah. "Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Keledai itu sangat menderita." "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Hamba melihatnya, tapi hamba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Begini Baginda, jika kita melihat keledai itu dari sudut pandang beban, maka ia akan terlihat seperti makhluk yang sangat menderita. Tapi jika kita melihatnya dari sudut pandang tujuan, maka ia akan terlihat seperti makhluk yang sangat berharga." "Keledai itu Baginda," lanjut Abu Nawas, "tidak membawa beban yang berat. Ia membawa keuntungan. Ia membawa makanan untuk keluarganya. Ia membawa kayu untuk membangun rumah. Dan ia membawa barang-barang yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Beban itu adalah alat untuk mencapai tujuannya. Jika keledai itu tidak membawa beban," pungkas Abu Nawas, "maka ia tidak akan memiliki tujuan. Ia tidak akan punya alasan untuk berjalan. Ia tidak akan punya alasan untuk hidup. Ia akan menjadi keledai yang sia-sia." Baginda Raja dan para menteri terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa keledai yang mereka lihat sebagai makhluk yang menyedihkan bisa terlihat berbeda dari sudut pandang yang lain. "Kau benar Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Terkadang yang terlihat seperti kesulitan bisa jadi adalah sebuah anugerah yang tersembunyi. Dan yang terlihat seperti beban bisa jadi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan." Sejak saat itu, setiap Baginda Raja menghadapi masalah, ia selalu mengingat kata-kata Abu Nawas. Ia mencoba melihat setiap masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan ia selalu menemukan sebuah hikmah atau tujuan di baliknya. Dan Abu Nawas dengan perumpamaan sederhana telah mengajarkan pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi kehidupan. Hari itu matahari bersinar terik. Abu Nawas sedang tiduran di balai-balai bambu di depan rumahnya. Ia menikmati semilir angin dan secangkir teh panas sambil merenungkan filsafat tentang kehidupan dan kejujuran manusia. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam rumah. "Abu Nawas, panci di dapur itu makin hitam seperti hati pencuri pajak. Tolong belikan Abu Gosok di pasar ya," teriak istrinya dari dalam rumah. Abu Nawas mendongak setengah malas. "Abu Gosok? Siapa dia? Teman lama?" tanyanya dalam hati. Tapi ia tahu jika menolak bisa berujung ceramah dari sang istri sepanjang siang. Maka ia bergegas mengenakan sorban dan sandalnya. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di pasar. Ia mulai bertanya kepada pedagang-pedagang,
"Assalamualaikum Tuan, apakah engkau tahu di mana rumah Abu Gosok?" Penjual kurma mengerutkan dahi. "Maaf, saya tidak kenal siapa itu Abu Gosok. Dia pedagang baru kah?" Abu Nawas geleng-geleng. "Entahlah, istriku menyuruhku mencari Abu Gosok. Katanya dia bisa membersihkan kerak panci." Sekarang giliran si pedagang kurma yang tertawa. "Hahaha, jangan-jangan istrimu menyuruh membeli Abu Gosok, bukan cari orang bernama Abu Gosok," kata si penjual kurma memberitahu. Tapi Abu Nawas keras kepala. Ia tetap yakin bahwa ini tugas yang suci, mencari manusia bernama Abu Gosok, penyelamat dapur. Ia pun masuk ke warung kopi dan bertanya pada orang-orang di dalam. "Maaf tuan-tuan, ada yang kenal dengan Abu Gosok? Katanya dia ahli membersihkan panci." Salah satu orang tua di sana menjawab dengan serius. "Abu Gosok? Saya pernah dengar nama itu. Mungkin dia tinggal di kampung sebelah. Coba cari ke barat daya. Tapi hati-hati, di sana banyak kambing yang suka nyundul orang asing." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun pergi ke kampung sebelah. Dan benar saja, dia harus menghindari 2 kambing galak yang hampir menyeruduknya. Setelah lelah berjalan, ia bertemu anak kecil yang sedang main tanah. "Nak, apakah kau tahu Abu Gosok?" Anak itu mengerutkan dahi lalu berkata polos, "Kalau Abu Gosok, ibu saya pakai buat bersihin wajan. Itu cuma abu dari kayu bakar, Pak," jawab anak tersebut. Mendengar itu Abu Nawas pun terdiam. "Jadi selama ini aku mencari sekantong abu," pikirnya dalam hati. Dengan malu hati Abu Nawas kembali ke pasar dan langsung ke warung bumbu. "Bu, saya mau beli Abu Gosok." Penjual bumbu tertawa kecil, lalu mengambil sebungkus abu kayu dalam plastik kecil. "Ini tuan Abu Gosoknya, 1 dirham saja. Lain kali tanya langsung saja, jangan malah cari ke kampung sebelah," ucap penjual bumbu sambil tertawa. Abu Nawas pulang dengan wajah kusut dan langkah lesu. Ia menyerahkan bungkus itu kepada istrinya. "Ini Abu Gosoknya." Istrinya mengerutkan dahi lalu menatap heran. "Kamu beli Abu Gosok kenapa lama sekali?" tanya istrinya penasaran. Abu Nawas menarik napas panjang. "Aku sempat tersesat dalam pencarian makna. Aku kira Abu Gosok itu orang." Istrinya tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari bangku. "Masya Allah, lain kali dengar baik-baik, kalau disuruh istri, itu baru namanya suami idaman." Pesan dari cerita ini, jangan langsung menyimpulkan sesuatu dari namanya saja. Tidak semua yang bernama Abu itu orang. Kadang itu cuma abu beneran. Diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Ia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. "Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya," kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. "Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya," kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit.
Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Kolab. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Kolab sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Kolab terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Kolab bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit tentu saja membuat Kolab semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi mayit, Kolab pun menasehatinya, "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," kata Kolab. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Kolab. "Di alam sana aku diberitahu kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kau lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli di pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Kolab kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran. "Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Kolab. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Pada suatu hari di negeri Baghdad, hiduplah seorang pria kaya yang juga merupakan tetangga Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cukup pelit, meskipun hartanya berlimpah. Suatu ketika, pria itu mengalami kesulitan besar dalam usahanya. Dagangannya tak laku, keuangannya terpuruk, dan ia pun mulai panik. Dalam keputusasaannya, ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, jika Engkau menolongku keluar dari kesulitan ini, aku berjanji akan menyembelih seekor kambing terbaik dari kandangku sebagai bentuk syukur dan nazar." Tak lama kemudian keajaiban terjadi. Perlahan usahanya membaik, pelanggannya kembali berdatangan, dan dagangannya laris manis. Pria itu pun kembali hidup makmur seperti sedia kala. Namun saat waktunya menunaikan nazar, hatinya mulai goyah. "Sayang sekali kambingku yang gemuk itu. Harganya mahal dan dagingnya banyak. Kalau aku sembelih, aku bisa rugi besar," gumamnya. Ia pun mengambil jalan pintas. Ia menyembelih seekor ayam dan membagikannya kepada fakir miskin sambil berkata dalam hati, "Yang penting niatku sudah ada, ayam juga kurban kan?" Cerita ini pun terdengar oleh Abu Nawas yang terkenal bijak dan jenaka. Abu Nawas merasa perlu memberikan pelajaran moral tanpa menyinggung langsung. Maka pada keesokan harinya,
Abu Nawas datang ke rumah tetangganya sambil membawa seikat jerami dan sebuah batu besar. Melihat itu tetangganya bertanya penasaran. "Untuk apa kau bawa itu, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas menjawab santai, "Aku hanya ingin membakar rumahmu." Tetangganya terkejut. "Apa? Kenapa?" Abu Nawas tersenyum. "Tenang, aku tidak sungguh-sungguh membakar rumahmu. Aku hanya akan membakar jerami ini di atas batu. Anggap saja sebagai simbol niatku." Tetangganya marah. "Itu tidak masuk akal. Kalau kamu niat membakar rumahku, ya harus benar-benar rumahku. Jangan main-main begitu." Abu Nawas tertawa. "Loh, bukankah kamu juga begitu? Kamu bernazar akan menyembelih kambing, tapi malah menyembelih ayam. Apa bedanya dengan aku yang berniat bakar rumahmu, tapi cuma membakar jerami di atas batu?" jawab Abu Nawas tertawa. Mendengar itu tetangganya terdiam. Ia malu karena tersindir dengan cara yang sangat halus namun tepat sasaran. Akhirnya ia berkata, "Kau benar Abu Nawas, aku telah ingkar terhadap nazarku. Aku akan menyembelih kambing seperti yang telah aku janjikan." Dan benar, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa si tetangga menyembelih kambing gemuknya dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin di seluruh Baghdad. Pesan dari cerita ini, nazar bukan mainan, itu adalah janji kepada Allah dan wajib ditepati. Menukar nazar dengan yang lebih ringan, hukumnya tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat, dan tetap harus mengganti sesuai yang dijanjikan jika mampu. Ketulusan dalam beribadah lebih utama daripada mencari-cari celah untuk mengurangi kewajiban. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas yang sedang duduk di tepi pantai merenungkan hal-hal kehidupan dan spiritual, tiba-tiba dia melihat kapal besar yang menjelma di tengah laut seperti sihir. Kapal itu tidak seperti kapal biasa. Ia memiliki layar yang terbuat dari kain sutra yang berkilauan dan lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib tersebut. Ketika dia mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun memasukinya dengan antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah dan bersorban. Lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang wahai Abu Nawas, aku jin penunggu kapal ini. Kalau kau berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Mendengar itu Abu Nawas tercengang seolah tak percaya bahwa kapal tersebut pemiliknya adalah jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, kami akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas pun tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar lumayan jauh, Abu Nawas menangkap gelagat yang mencurigakan. Ia merasa khawatir kalau dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Kemudian dengan akal cerdiknya, Abu Nawas berusaha supaya bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kau janjikan ada makanan enak?" "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balasnya dengan tersenyum lebar. Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan, karena saya baru saja ingat bahwa saya meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu terkejut dan membalas,
Tapi Abu Nawas, kita sudah menempuh separuh dari perjalanan. Abu Nawas kembali berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." "Tidak bisa Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali pulang ke daratan. Bukankah sudah aku beritahu, di sana juga ada makanan dan minuman yang enak," balas lelaki tua. "Anda ini bagaimana sih? Aku akan mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Manakah makanan yang lebih enak? Apakah makanan di alam jin ataukah di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwasanya kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, lelaki tua tersebut menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan terlezat yang pernah ada. Bahkan makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua dengan menahan emosinya. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya, dan dia lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Dikisahkan, Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasilnya memuaskan, banyak para warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tak kala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil, siapa anak kecil itu? Dengan tertawa Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada." "Loh, kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktikan. Kau pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak disuruh memilih uang mana yang akan dia ambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat si anak mengambil uang yang ada di tangan kirinya, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak Abu Jahil tertawa terpingkal-pingkal. "Kau lihat sendiri kan, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia nggak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Oh, kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang, dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Nak, boleh saya bertanya,
ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Begini, kenapa sih tadi kamu ambil uang yang 5 dinar, bukan 10 dinar?" tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak itu menjawab, "Karena kalau saya ambil yang 10 dinar, tukang cukur rambut itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting saya selalu dapat 5 dinar secara berulang-ulang. Kalau saya pilih yang 10 dinar, maka permainan akan selesai dan saya tak bisa lagi mendapatkan uang dari dia." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, ternyata yang bodoh Abu Jahil bukan anak itu. Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh, iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu.
Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas, kata para tetangganya. Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Pada suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia ingin kembali menguji seberapa pintar Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Maka Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kemudian Raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat cerdik dan bijaksana. Kali ini aku akan memberikan tantangan untukmu. Jika kau berhasil, seperti biasa, aku akan memberimu hadiah. Namun jika kau gagal, kau akan mendapatkan hukuman." Abu Nawas yang sudah terbiasa menghadapi tantangan Baginda Raja dengan tenang menjawab, "Ampun Paduka, apa tantangan yang akan tuanku berikan?" Raja tersenyum dan berkata, "Aku ingin kau menemukan sesuatu yang paling enak, tetapi di saat yang sama, sesuatu itu bisa berubah menjadi paling tidak enak. Waktu yang kuberikan hanya sehari." Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian pamit untuk menjalankan tugasnya. Ketika perjalanan pulang, Abu Nawas melihat ada seekor anak sapi yang sedang menyusu induknya. Melihat itu, ia tersenyum lebar. Itu pertanda Abu Nawas sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanan ke rumah. Dan pada sore harinya, ia memutuskan untuk membeli sepanci susu segar. Abu Nawas tahu bahwa susu adalah sesuatu yang lezat. Tapi ia juga tahu bahwa susu bisa berubah menjadi busuk jika tidak disimpan dengan baik. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa susu yang telah berubah asam. Ia menyerahkan kepada raja, lalu berkata, "Tuanku, inilah jawabannya. Ketika baru saja diperah, susu adalah minuman yang paling lezat. Namun bila dibiarkan terlalu lama, ia berubah menjadi minuman yang paling tidak enak." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia sangat terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas. "Kau memang cerdas Abu Nawas. Aku tidak menyangka bahwa jawabanmu sesederhana ini, tapi sangat masuk akal," kata Baginda Raja. Diceritakan, Tuan Hamid baru saja membeli hewan kuda yang sangat unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya, dan itu merupakan hewan yang langka. Kejadian ini membuat warga gembar. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya, kudanya sangat indah," kata para warga memujinya. Kemudian oleh Abu Nawas kudanya ditawar dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda dihargai cuma 5 dinar. "Kok serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Tentu saja, kau bersedia menjualnya tidak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan kesini lagi. Aku akan membayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual tiba-tiba mati tanpa sebab.
Dan pada keesokan harinya Tuan Hamid segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya sudah mati," kata Tuan Hamid kecewa. "Tidak apa-apa, tetap akan aku beli," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Nanti kamu rugi loh," tutur Tuan Hamid. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku, apa alasanmu kenapa tetap mau membeli kuda yang telah mati?" tanya Tuan Hamid. "Maaf, aku sedang buru-buru ke istana. Nanti sore aku jelaskan," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati. Ketika waktu sudah menjelang sore, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia penasaran ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati tersebut. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong beritahu aku," pinta Tuan Hamid. "Begini, kemarin waktu di istana, aku menggelar undian kepada para menteri. Dan untuk mengikuti undian tersebut, diwajibkan membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. "Undian? Undian apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid kebingungan. "Iya, undian untuk mendapatkan kuda bertanduk. Dan para menteri yang mendaftar ada 20 orang. Jadi aku berhasil mengumpulkan 400 dinar, terang Abu Nawas. "Itu cerdas, tapi tunggu, apa mereka tidak ada yang kecewa?" tanya Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan pemenangnya inilah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang telah mati. Dan agar dia tidak kecewa, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Di sudut kota Baghdad ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya raya. Hingga pada suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah penjual sayur, meskipun dia bukan orang kaya, tapi setiap hari dia bersedekah, membagikan uangnya kepada fakir miskin." Mendengar perkataan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberikan uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengoloknya. Akhirnya, beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian penjahit tersebut,
si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Dan setelah si penjahit meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tidak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit melarangku untuk memberitahu kepada kalian, tapi karena dia sudah meninggal, maka aku berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan si tukang sayur. Si penjahit yang mereka anggap kikir dan bakil ternyata seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halanginya, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat warga resah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya, warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri di atap rumah. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau mau melawan itu tidak mungkin, bisa-bisa malah mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Tenang saja, aku punya ide, kau turuti saja perintahku," kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakannya. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kau membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal-usul uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran. Uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok
dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Ah, aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal sang istri. "Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus janji, jangan bilang siapa-siapa. Sebab bila rahasia ini sampai kedengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji suamiku, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Sebelum itu aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul, dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa terlihat oleh siapapun. Dan aku bisa mencuri rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas mengupik pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras habis tanpa kamu sadari," kata si pencuri dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah, Abu Nawas dan para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan sejak saat itu suasana kampung Abu Nawas pun menjadi aman kembali. Diceritakan saat itu kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari Abu Nawas bisa mendapat keuntungan yang lumayan banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Kenapa sih dagangan Abu Nawas laku? Padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga. Buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar. Sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual buah labu menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah.
Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tidak diperdulikan oleh Abu Jahil karena tujuannya cuma satu, yaitu agar membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun namanya saja Abu Nawas, ia mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi masalah tersebut. Tanpa menunggu lama, ia segera menghampiri tempat jualan si Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku kan?" ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum, Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kau memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil kembali berkata, "Kali ini kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Mendengar pengakuan sombong Abu Jahil, Abu Nawas menanggapinya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Harga labu yang tadinya Abu Nawas dijual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Hal ini sontak membuat Abu Jahil terkejut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Sialan, ternyata Abu Nawas telah memperdayai aku lagi," gerutu Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum bahagia karena dagangannya semakin laris. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara itu di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Dan suatu ketika, kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari ini tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindakan kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. "Bagaimana menurut kalian?" tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, "Walaupun dia kakek sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup sebagai contoh kepada masyarakat lain, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri." Rupanya Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, "Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" Menteri kedua pun menjawab, "Cincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang." Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat.
Tak berselang lama datanglah Abu Nawas ke istana. "Wah, kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua tersebut. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Dia pun menatap tajam ke arah kedua menteri tersebut. "Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti, yang dia tahu cuma panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sementara menteri kedua pasti dulunya penjual daging, yang dia tahu cuma cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang," jelas Abu Nawas. "Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" tanya Baginda Raja. "Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinlah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyat yang sampai tidak makan berhari-hari," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua miskin itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki sebuah kamar mayat, di mana di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat-mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu, dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Lalu, ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata Baginda Raja mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyum karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepada Raja, "Benar sekali apa yang Paduka katakan. Dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga. Sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dahulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal.
Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Beberapa saat kemudian, setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun, Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku saja yang kini jadi pendek. Tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas tidak terima. "Begini Tuan, coba Tuan bayangkan saat usia Tuan masih muda, dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur tersebut. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar Tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah. "Oh iya Tuan, barangkali Tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar ke tempat wudhu.
kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudu dan melakukan sholat malam layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami, rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya.
Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun. Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja, agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balerung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku Syah Alam, tidak ada hukumnya.
baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku sa'alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas
berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau, tegas Baginda Raja. Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati, pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. Baik suamiku, jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini, tanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Tanya sang penghulu. Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan, jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kata penghulu itu. Baiklah jika keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan.
Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot, karena seumur hidupnya mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu, kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. "Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. "Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang," kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya.
"Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah," kata Abu Jahil. "Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. "Berapa jarak bumi dengan langit?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget, tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. "Memangnya hewan apaan, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. "Saya butuh jawaban, bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi,
andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku.
Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat.